Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Pada yang terhormat Haji Zainul Alim selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih. Perkenalkan, nama saya Akmalun Nafi, mahasiswa kelas A28 PJJ PAI YIN Syekh Nurjati. Perkenalkan, saya di sini untuk menerangkan materi pada mata kuliah usul fikih untuk melakukan ujian tengah semester. Yang pertama, pengertian usul fikih. Usul fikih secara terminologi adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang umum dan cara mengambil faedah dari dalil tersebut serta membahas keadaan orang yang mengambil faedah. Objek kajian atau pembahasan dalam ilmu usul fikih secara umum mencakup 3 hal. Yang pertama, sumber dan dalil hukum syar'i secara global. Yang kedua, hukum syar'i yang terkandung dalam dalil secara global. Yang ketiga, kaidah usuliyah dan metode istinbat hukum syar'i. Yang kedua, sejarah periodisasi usul fikih. Yang pertama, periode zaman Rasulullah SAW. Usul fikih sebagai sebuah metode telah ada semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada masa itu usul fikih belum dalam bentuk baku sebagai suatu bidang ilmu yang khas. Jika seorang sahabat misalnya dihadapkan terhadap persoalan hukum, lalu ia mencari ayat Al-Quran atau mencari jawaban dari Rasulullah SAW, maka hal itu bisa dipandang sebagai metode memecahkan hukum. Yang sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus dicari dari Al-Quran atau bertanya kepada Rasulullah. Yang kedua, periode sahabat. Periode sahabat dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan usul fikih sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja usul fikih yang mereka gunakan baru dalam bentuk yang paling awal dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk memecahkan hukum. Para sahabat telah mempraktikkan ijma', qiyas, dan istislah masalah mursalah bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Periode masa tabi'in. Dalam melakukan ijtihad sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi, dalam pada itu, selain merujuk Al-Quran dan Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma' as-sahabi, ijma' ahlal Madinah, fatwa as-sahabi, qiyas, dan masalah mursalah yang telah dihasilkan oleh generasi pada masa tabi'in ini. Mulai muncul dua fenomena penting. Yang pertama, pemalsuan hadis. Yang kedua, perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok. Selanjutnya, periode Imam Madhab. Pada masa periode ini, metode ijtihad menjadi lebih jelas dan sistematis. Periode di mana sebelum Imam Syafi'i merumuskan dan menyusun ilmu usul fikih, Imam Abu Hanifah An-Nu'man pendiri Mahdhab Hanafi menjelaskan dasar-dasar istinbatnya, yaitu berpegang kepada kitabullah. Jika tidak ditemukan di dalamnya, ya berpegang pada sunnah Rasulullah. Jika tidak didapati di dalamnya, ya berpegang kepada pendapat yang disepakati para sahabat. Jika mereka berbeda pendapat, ia akan memilih salah satu dari pendapat-pendapat itu dan tidak akan mengeluarkan fatwa yang menyalahi pendapat sahabat. Dalam melakukan ijtihad, Abu Hanifah terkenal banyak melakukan qiyas dan istihsan. Demikian pula Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki, dalam berijtihad mempunyai metode yang cukup jelas seperti tergambar dalam sikapnya dalam mempertahankan
praktik penduduk Madinah sebagai sumber hukum Islam. Periode kodifikasi usul fikih pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tampil berperan dalam meramu, mensistematisasi, dan membukukan usul fikih. Imam Syafi'i banyak mengetahui tentang metodologi istinbat para imam mujtahid sebelumnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan metode istinbat para sahabat, serta mengetahui di mana kelemahan dan keunggulannya. Selanjutnya, periode pasca kodifikasi usul fikih. Fondasi awal ilmu usul fikih yang sudah dibangun Imam Syafi'i menunjukkan kesempurnaannya pasca wafatnya Imam Syafi'i. Kesempurnaan usul fikih terwujud melalui usaha para ulama berbagai mazhab dalam mengembangkan hasil pemikiran Imam Syafi'i yang tertuang dalam kitab Ar-Risalah. Sejarah perkembangan usul fikih menunjukkan bahwa ilmu tersebut tidak berhenti, melainkan berkembang secara dinamis. Ada beberapa aliran metode penulisan usul fikih yang saat ini dikenal secara umum. Para ahli membagi aliran penulisan usul fikih menjadi dua, yaitu mutakallimin Syafi'iyah dan aliran fuqaha, yaitu aliran Hanafiyah. Dari kedua aliran tersebut lahirlah aliran gabungan. Yang ketiga, hukum menurut ulama usul fikih, usuliyun, dan ulama fikih, fuqaha. Menurut ulama fikih, hukum ialah kitab Allah atau sabda Nabi yang menyebutkan segala perbuatan mukallaf, baik khitab itu mengandung perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan, atau menjelaskan kebolehan atau menjadikan sesuatu sebab atau penghalang bagi suatu hukum. Sedangkan menurut fuqaha, ulama ahli fikih, hukum adalah sifat yang bersifat syar'i yang merupakan pengaruh dari titah Allah atau pengaruh titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau wadhi. Yang keempat, hukum taklifi wadhi menurut ulama usul fikih, usuliyun. Hukum taklifi adalah sesuatu yang menuntut suatu pekerjaan dari mukallaf atau menuntut untuk berbuat atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya. Macam-macam hukum taklifi menurut jumhurul ulama usul fikih yaitu ijab, nadhab, ibahah, karohah, tahrim. Sedangkan hukum wadi adalah hukum yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab adanya yang lain atau syarat bagi sesuatu yang lain atau sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Hukum wadi ada 7 yaitu sebab, syarat, penghalang, ngazimah, rukhsah, sah, dan batal. Yang kelima, kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Al-Quran merupakan sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Adapun hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Demikian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.